Seorang istri di Serang, Banten membunuh suaminya gara-gara dipaksa untuk berhubungan intim. Suami tewas setelah dicekik istrinya. Warga Kampung Masigit, Kelurahan Masjid Priayi, Kecamatan Kasemen, Kota Serang, Banten, digegerkan tewasnya seorang pria dengan luka di bagian leher. Pria lanjut usia ini ditemukan tewas di dalam rumahnya. Polisi yang tiba di lokasi melakukan olah tempat kejadian perkara. Tak butuh waktu lama, polisi menangkap pelaku yang tak lain adalah istri korban. Dari hasil pemeriksaan, tersangka mencekik suaminya untuk membela diri karena korban terus memaksa berhubungan intim. Sebelumnya tersangka baru tiba di Indonesia 2 bulan lalu, setelah sebelumnya bekerja menjadi TKW di Arab Saudi selama 8 tahun. Berarti sebelum kejadian ini terjadi ada keributan di dalam rumah? Iya, dia kan ngajak pulang, nggak sabaran. Saya kan menolaknya, ntar dulu, kita laporan ke kiai dulu, Pak Ustadz, mungkin nggak halal, mungkin nggak sah, kita bikin namanya udah 8 tahun, nggak bareng. Sedangkan kalau itu ngajak kita pindah, nggak bener aja, itu laporan dulu Pak Kiai, mudah-mudahan dari employee, gitu segalanya macamnya biar senang, biar bagus. Dia nggak mau, marah. Pelaku mengakui perbuatan tersebut yang mengakibatkan korban meninggal dunia, dan kita akan mempersesuaikan luka-luka yang ditemukan pada tubuh korban dengan alat bukti yang tersisa pada tubuh pelaku ataupun yang ada di TKP. Akibat perbuatannya, tersangka dikenakan pasal tindak pidana tentang kekerasan dalam rumah tangga dengan ancaman 15 tahun penjara. Dari Serang, Banten, Mahesa Apriandi, iNews melaporkan. Pemirsa, setelah sempat dijemput polisi, suami korban pembunuhan yang menewaskan ibu dan anak di Subang beserta istri mudanya kembali dipulangkan. Sementara anjing pelacak menemukan sepatu di kebun sekitar lokasi kejadian pembunuhan yang diduga milik pembunuh. Suami korban pembunuhan yang menewaskan ibu dan anak di Subang beserta istri mudanya langsung dibawa ke ruang pemeriksaan Polres Subang. Pemanggilan Yosef dan istri mudanya ini untuk keperluan penyelidikan. Penyidik masih membutuhkan keterangan dari keduanya yang berstatus sebagai saksi. Pemeriksaan tambahan didampingi oleh tim kuasa hukum Yosef. Sementara itu di lokasi kejadian, polisi menemukan sepatu putih di sekitar lokasi pembunuhan ibu dan anak di Subang, Jawa Barat. Penemuan sepatu melibatkan anjing pelacak dari K9, Polda Jabar. Sepatu olahraga tersebut ditemukan di kebun sekitar tempat kejadian perkara. Diduga sepatu milik pelaku yang sebelumnya sudah dicurigai kabur ke kebun belakang rumah setelah menghabisi nyawa ibu dan putrinya pada 18 Agustus lalu. 3 bocah di Tangerang, Banten tenggelam ketika tengah asik bermain di kolam bekas galian pasir di saat hujan. Dalam kejadian itu, salah satu bocah gagal diselamatkan. Nonggeng, angkat sukuna. Inilah detik-detik evakuasi bocah perempuan siswa kelas 5 sekolah dasar yang tenggelam di kolam bekas galian pasir di Kota Tangerang. Lagi hujan-hujan, hujan gede. Warga setempat langsung berupaya memberi pertolongan pertama kepada korban yang kritis akibat tenggelam. Kejadian bermula saat ketiga bocah malang tersebut berenang di kolam bekas galian saat hujan. Tidak menyadari kedalaman kolam, bocah-bocah tersebut pun tenggelam. 3 tahun yang lalu memang kawasan ini juga ada yang tenggelam juga. Ini galian pasir kan beberapa titik sangat dalam dan ini bukan tanah warga, tanah pengembang. Tapi untuk melakukan usaha-usaha preventif tidak harus nunggu pengembang kapan gitu. Saya mohon Pak RT kerja bakti dengan warga untuk keselamatan anak-anak kita lah ya. 2 korban selamat dirawat di Rumah Sakit Kota Tangerang. Sementara kasus ini ditangani Polsek Pinang untuk penyelidikan lebih lanjut. Dari Tangerang, Banten, Sukron, iNews melaporkan.
Bayi perempuan dibuang orang tuanya di kebun bambu di kawasan Balong Bendo, Sidoarjo, Jawa Timur dalam keadaan hidup. Bayi kemudian dibawa ke puskesmas tempat untuk mendapat pertolongan medis. Dalam rekaman video milik warga di Dusun Lowong, Desa Sumo Kembang Sri, Balong Bendo, Sidoarjo, menemukan bayi perempuan di sebuah kebun bambu. Bayi perempuan yang diduga dibuang orang tuanya ini ditemukan warga dalam kondisi masih hidup lengkap dengan ari-arinya. Oleh warga, temuan bayi perempuan dalam kondisi hidup langsung dilaporkan ke polisi dan dievakuasi ke puskesmas setempat. Ditemukan seorang bayi perempuan yang masih dalam keadaan hidup dan masih tali pusarnya masih menempel. Dari laporan tersebut kita tidak lanjuti, bayi kita bawa ke puskesmas untuk dilakukan perawatan lebih lanjut. Hasil pemeriksaan medis, bayi perempuan yang dibuang orang tuanya ini dalam kondisi sehat. Kasus penemuan bayi perempuan kini masih ditangani tim Reskrim Polsek Balong Bendo, Sidoarjo, Jawa Timur. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Pramono Putra, Anyus melaporkan. Terpergok mencuri perabot dapur milik warga, 2 orang maling babak belur dan diikat warga di tiang listrik. Pelaku kemudian digelandang petugas ke Mapolsek Percut Setuan. Tadi mamanya Rizky, Bapak Rizky udah kemari, katanya aku terserah lah, udah ke tangan aku bapak mamanya. Dalam rekaman video warga, 2 pelaku pencurian nyaris menjadi bulan-bulanan warga lantaran ketahuan mencuri perabotan panci, mesin gerindra, dan alat pancing milik warga di Desa Sintis, Kecamatan Percut Setuan, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Warga geram dengan aksi pelaku hingga mengikat kedua pelaku di tiang listrik. Pelaku tertangkap setelah korban bersama warga menggerebek rumah pelaku dan berhasil menangkap keduanya berikut barang bukti hasil curian. Ini pengakuan dari tersangka, yang dicuri tersangka panci, 1 buah mesin gerenda, 1 buah joran ataupun pancingan. Untuk pengakuan tersangka, pelaku melakukan pencuriannya di depan rumah dan di belakang rumah. Kedua terduga berikut barang bukti diamankan di Mapolsek Percut Setuan. Keduanya terancam dengan pasal 363 KUHP pidana dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Dari Medan, Sumatera Utara, Adi Palapa Harahap, Ayus melaporkan. 2 pelaku penembak juru parkir di Pasar Baru, Kota Bekasi yang aksinya viral akhirnya ditangkap. Dari tangan pelaku, petugas mengamankan senjata airsoft gun. Irwan Budiawan alias Acong dan Supriyadi alias Tyson, 2 pelaku aksi koboi jalanan di Bekasi yang sempat viral diamankan tim Reskrim Polsek Bekasi Timur pada Rabu sore. Kedua pelaku ditangkap tidak jauh dari lokasi kejadian. Motif kedua pelaku melakukan aksinya karena dendam terhadap seseorang yang berkuasa di Pasar Baru, Kota Bekasi. Namun ternyata kedua pelaku salah sasaran. Dari tangan kedua pelaku, petugas mengamankan barang bukti 1 pucuk senjata api jenis airsoft gun yang digunakan untuk menembak korban. Kita sudah amankan ya, itu masalah itu hanya kasus dendam pribadi aja ya. Si A sama si F ini ya, antara pemuda pemakir yang ingin menguasai pasar itu hanya dendam pribadi aja itu. Sebelumnya aksi koboi keduanya terekam kamera pengawas. Dalam video terlihat keduanya menganiaya tukang parkir dan menodongkan senjata airsoft gun. Dari hasil rekaman CCTV ini, petugas akhirnya dapat meringkus kedua pelaku. Dan keduanya terancam pasal 351 dan pasal 355 KUHP tentang penganiayaan serta perbuatan tidak menyenangkan. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. Setelah dilaporkan atas dugaan penganiayaan, putra sulung Ahok Nicholas Sen Purnama melaporkan balik pelapornya Ayu Thalia ke Polres Metro Jakarta Utara. Sen melaporkan Ayu Thalia semalam. Perseteruan selebgram Ayu Thalia dengan putra sulung Basuki Cahayapurnama Nicholas Sen Purnama semakin pelik. Kini giliran Sen yang melaporkan Ayu Thalia dengan tuduhan pencemaran nama baik. Jumat lalu, selebgram Ayu Thalia melaporkan Sen ke Polsek Penjaringan atas dugaan penganiayaan. Wanita yang akrab disapa Tata ini mengaku didorong keluar mobil oleh Sen, sehingga kedua kakinya terluka.
pengacara Sen siap meladeni laporan Tata tersebut. Tadi malam tanggal 31 Agustus 2021, NSP melaporkan AT ke Polres Metro Jakarta Utara. Saat ini dalam pemeriksaan juga. Kemudian dari pemeriksaan tersebut kita baru ambil keterangan. Mungkin dalam waktu berjalan nanti akan kita sampaikan. Sementara itu dalam konferensi persnya, selebgram yang dikenal dengan nama Tata Anma tersebut menyebut perlakuan kasar yang diterimanya bukanlah kali pertama. Karena menurut saya ya semua warga negara berhak mendapatkan keadilan. Jangan pihak berwajib juga jangan melihat ini anak siapa, lalu bisa melakukan hal seenaknya, karena ya balik lagi saya perempuan dan disakitin, dan dengan perkara kayak gini ya jujur semua perempuan juga pasti nggak akan terima gitu loh. Selebgram Ayu Thalia itu juga menangis, meminta keadilan atas dugaan penganiayaan yang dilakukan oleh putra sulung Basuki Cahayapurnama alias Ahok, Nicholas Shen. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Anak buah mantan Mensos Juliari, Adi Wahyono, divonis 7 tahun penjara dalam kasus korupsi dana bantuan sosial. Majelis Hakim menyatakan Adi terbukti korupsi dana bansos bersama Juliari dan Mateus Joko Santoso. Vonis terhadap mantan pejabat pengguna anggaran Kemensos, Adi Wahyono, sama dengan tuntutan jaksa yaitu 7 tahun penjara ditambah denda 350 juta rupiah subsidiar 6 bulan kurungan. Majelis Hakim yang menggelar sidang secara online menyatakan Adi Wahyono terbukti menjadi perantara penerima suap senilai 32,482 miliar rupiah dari 109 perusahaan vendor bansos COVID-19. Sedangkan sidang vonis bagi anak buah Juliari lainnya, Mateus Joko Santoso, sampai saat ini masih berlangsung di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Mantan Menteri Sosial Juliari Batubara yang divonis 12 tahun penjara dalam korupsi bansos tidak mengajukan banding. KPK akan segera mengeksekusi Juliari. Terpidana korupsi bantuan sosial yang juga mantan Menteri Sosial Juliari Batubara memutuskan tidak banding setelah divonis 12 tahun penjara pada 23 Agustus lalu. Dengan demikian, vonisnya menjadi inkrah atau berkekuatan hukum tetap karena KPK telah lebih dulu tidak mengajukan banding atas vonis Juliari. KPK menyatakan akan segera mengeksekusi hukuman Juliari setelah menerima salinan putusan. Oleh karena itu, tentu sikap dari jaksa KPK adalah menerima putusan dimaksud. Dengan demikian maka perkara dengan terdakwa Juliari P. Batubara ini sesuai dengan ketentuan telah memiliki kekuatan hukum tetap. Berikutnya setelah kami menerima petikan putusan dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, maka akan menyerahkan berkas perkara ini kepada jaksa eksekutor di KPK. Juliari Batubara akan menjalani hukuman 12 tahun penjara dan denda 500 juta rupiah atau kurungan 6 bulan penjara jika denda tidak dibayar. Majelis Hakim juga menjatuhkan pidana pengganti 14,5 miliar rupiah dan pencabutan hak politik. Berharap keadilan hukum, sejumlah korban investasi bodong kemarin menggelar aksi teatrikal di Jakarta. Sejumlah korban investasi bodong membawa peti mati sebagai simbol kekecewaan atas beberapa kasus yang tak kunjung tuntas di depan salah satu kantor hukum di Jakarta. Usai aksi teatrikal, para korban investasi bodong bersama kuasa hukum mendatangi Polda Metro Jaya menggelar pertemuan tertutup. Polda Metro Jaya berjanji menindaklanjuti dan terus mendalami kasus investasi bodong sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Sementara para korban mengaku mengalami kerugian hingga ratusan miliar rupiah dari 4 perusahaan investasi bodong. Mereka berharap kasus investasi bodong segera dapat dituntaskan pihak berwajib. Pertemuan ini sangat memuaskan, kedua belah pihak akhirnya kita berhasil mendapatkan solusi, mencari solusi bersama, di mana pihak Polda sudah memfasilitasi kami
dan korban-korban aspirasinya juga sudah didengarkan oleh mereka. Ya, mereka itu concernnya cuma satu, yaitu mereka mau laporan proses penegakan hukum di jalan. Berebut pelanggan air, 2 perusahaan umum daerah air minum di Tangerang menempuh jalan damai. Perumdam TKR milik Kabupaten Tangerang menyerahkan 20.000 pelanggannya ke Perumda TB Kota Tangerang. Perebutan pelanggan air antara perusahaan umum daerah air minum Tirta Kertarahara milik pemerintah Kabupaten Tangerang dengan perusahaan umum daerah Tirta Benteng milik pemerintah Kota Tangerang terjadi sudah belasan tahun. Kesepakatan perdamaian perusahaan daerah pengelola air minum ini ditandatangani oleh kedua belah pihak di kantor Perumdam TKR. Pihak Perumdam TKR sebagai mantan wilayah induk bersedia menyerahkan 20.000 pelanggan untuk dialih kelolakan kepada Perumda Tirta Benteng milik pemerintah Kota Tangerang. Kesepakatan ini tercapai setelah adanya intervensi dari Badan Pemeriksa Keuangan dan Komisi Pemberantasan Korupsi. Secara resmi kami menyerahkan pelanggan yang wilayah 1 dulu sebanyak 20.000 atau 18.000 plus 2.000 yang sudah diserahkan di Duta Garden. Sedang kami bangun sudah selesai, sedang commissioning 1.000 liter per detik, kemudian jaringan perpipaan, JDU dan JDB-nya sedang kita siapkan, saya sedang masang pipa 1.000. Kita beralih ke informasi, sejumlah orang mendesak polisi memperjelas kasus dugaan terorisme yang melibatkan mantan Sekretaris Umum FPI Munarman. Kelompok yang menamakan diri Sahabat Munarman ini bahkan meminta pembebasan Munarman. Sejak ditahan April lalu, kasus dugaan terorisme yang melibatkan mantan Sekretaris Umum FPI Munarman masih belum diungkap secara jelas oleh polisi. Untuk itulah, kelompok yang menamakan diri Sahabat Munarman mendesak agar kasus ini segera diungkap dan dibuktikan kebenarannya. Mengutuk keras segala bentuk kriminalisasi dan terorisasi serta fitnah terhadap sahabat kami, Saudara Munarman S.A. 2. Mendesak agar kriminalisasi dan terorisasi serta fitnah terhadap Saudara Munarman S.A. segera dihentikan dan membebaskan dari tahanan. Bahkan mereka meminta agar Munarman dibebaskan jika tidak bersalah. Pemirsa, Badan Siber dan Sandi Negara menemukan telah terjadi lebih dari 741 juta serangan siber sejak Januari hingga Juli 2021. Dan untuk memastikan dunia digital yang aman, perlu kerjasama berbagai pihak untuk mencegah terjadinya serangan siber. World Economic Forum 2019 memperkirakan dunia digital saat ini terdiri dari 44 zettabytes data yang rawan dengan berbagai ancaman siber. Di Indonesia sepanjang Januari hingga Juli tahun ini mencatat terjadi 40 serangan cyber per detik. Selain serangan cyber, ada ancaman lain di internet seperti ujaran kebencian, gangguan informasi dan lainnya, sehingga dibutuhkan upaya kolektif untuk memastikan keamanan dunia digital. Industri lagi itu dari pelaku bisnisnya. Jadi kita semua berkumpul untuk mendengarkan perspektifnya dan kita bertukar agar semua memahami dan bisa melangkah menuju transformasi sesuai dengan tujuannya. Bagaimana kita mengadopsi teknologi dan menjadikan ruang digital kita menjadi bagian pada realitas. Problematiknya itu banyak sekali, makanya kita perlu. Menkominfo mengungkapkan data risk-based security pada tahun 2021 secara global telah terjadi 37 miliar upaya serangan pada tahun 2020 atau setara dengan 1.173 rekod per detik. Menyadari kondisi ini dan pesatnya perkembangan ekosistem, diperlukan platform bersama membahas tata kelola internet. Industri ini tumbuh lagi dan kemudian melakukan investasi lagi. Dan itulah kehadiran 5G ini diharapkan bisa mendorong sebagai trigger untuk bisa mensehatkan kembali industri telekomunikasi.
Harapannya apa? Karena akan banyak aplikasi-aplikasi atau pemanfaatan yang belum bisa dimanfaatkan di 4G ini nanti akan dimanfaatkan di 5G. Sangat intensif ya dengan Kementerian Keuangan dan Bappenas untuk mencarikan pembiayaan, model-model pembiayaan, bahkan melalui model-model pembiayaan yang secara kreatif ya, misalnya melalui model blended financing ya, yang melibatkan bukan cuma dana pemerintah tapi dana pihak swasta ya, dan melalui model lainnya seperti PPP ya, public private partnership, atau digelar dengan kerjasama pemerintah dengan badan usaha. CEGF 2021 digelar secara hibrida dan diikuti lebih dari 1.700 peserta dari 44 negara yang membahas peluang dan tantangan tata kelola internet yang berlangsung selama 2 hari dari Rabu 1 September 2021 hingga Kamis 2 September 2021. Dari Badung, Bali, Agus Sugiana, iNews melaporkan. Pengendara mobil menjadi korban penyerangan sekelompok pengantar jenazah di Makassar, Sulawesi Selatan. iNews Pagi segera kembali dengan informasi selengkapnya untuk Anda.